Halo sobatku semua, jumpa lagi di channel Sahabat Ngopi. Kali ini saya akan mengisahkan tentang cerita anak yang durhaka kepada ibunya. Semoga ilustrasi kisah ini jadi tontonan yang menghibur bagi Anda semua dan semoga Anda semuanya diberi kesehatan selalu. Amin. Judul, Bayang Ibu di Ujung Senja. Sebuah desa kecil yang diselimuti kabut pagi, hiduplah seorang janda tua bernama Makrani. Ia tinggal sendiri di gubuk reot, menggantungkan hidup pada hasil kebun kecil di belakang rumahnya. Hidupnya sederhana, tapi hatinya penuh cinta, terutama untuk satu-satunya anak lelakinya, Raka. Raka adalah anak yang tampan dan cerdas. Sejak kecil, Mak Rani bekerja keras untuk menyekolahkannya. Ia menjual apapun yang bisa dijual, bahkan rela kelaparan demi membayar uang sekolah. Dalam hati Mak Rani, hanya satu harapan, melihat Raka berhasil dan bahagia. Adegan flashback, Raka kecil dan Mak Rani di dapur sederhana. Mak Rani, lembut nak, kalau nanti kau besar. Jangan lupa sama emak, ya. Emak cuma ingin lihat kau jadi orang yang baik. Raka kecil, iya, mak. Raka janji. Tahun demi tahun berlalu. Raka tumbuh jadi pemuda pintar. Ia diterima kuliah di kota besar, berkat beasiswa dan sisa-sisa jerih payah Mak Rani. Dengan mata berbinar, Mak Rani melepas kepergian anaknya. Tahun demi tahun berlalu. Raka tumbuh jadi pemuda pintar. Ia diterima kuliah di kota besar, berkat beasiswa dan sisa-sisa jerih payah Mak Rani. Dengan mata berbinar, Mak Rani melepas kepergian anaknya. Suatu hari di kota besar, Raka menemukan dunia baru, gemerlap, ambisi, dan gaya hidup modern. Ia mulai jarang menghubungi ibunya. Telepon yang dulu rutin sepekan sekali, menjadi sebulan sekali. Lalu hilang sama sekali. Suara keramaian kota dan tawa Raka bersama teman-temannya. Teman Raka, Raka, kamu keren banget sekarang. Tapi, kamu sering cerita soal ibumu yang tinggal di desa. Masa iya kamu masih mau akui itu? Raka, ragu, lalu menyeringai Itu masa lalu. Sekarang gue udah beda. Raka lulus dengan predikat cum laude dan segera mendapat pekerjaan mentereng. Tak lama kemudian, ia menikah dengan perempuan kota dari keluarga terpandang. Tapi sayang, Mak Rani tidak pernah diundang, tidak pernah diberi kabar. Suara angin malam, gemerisik daun, dan batuk Mak Rani terdengar. Seorang ibu yang setiap hari menunggu kedatangannya di rumah tua, tak henti-hentinya menunggu anaknya pulang. Dia berkata, anakku, kapan kau akan pulang, nak? Ibumu sudah tidak kuat menunggu kamu lebih lama lagi, lekas pulang, nak. Suara Mak Rani di dalam hati. Si anak yang sukses di kota seakan tidak memikirkan sama sekali apa yang dialami dan dirasakan ibunya di desa. Di desa, Mak Rani makin renta. Rambutnya memutih, tubuhnya makin lemah. Tapi setiap sore, ia duduk di depan rumah menatap jalan tanah, menanti seseorang yang tak pernah datang. Mak Rani, lirih, menggigil Raka. Kau sehat, nak? Emak cuma pengen lihat wajahmu lagi. Walau sekali. Suatu hari ada seorang tetangga yang sering ke kota. Tetangga tersebut sering menawarinya tumpangan ke kota. Tapi Mak Rani menolak. Kalau Raka ingin bertemu, biarlah dia yang datang. Katanya, biarin dia senang hidup di kota, bilang Mak Rani nenek yang sudah mulai rapuh menunggu kepulangan anaknya. Bagian puncak karma dan penyesalan. Suatu hari, ada tetangga Mak Rani yang ke kota memberi kabar. Tetangga itu berkata pada Raka, anak Mak Rani memberi kabar ke kota. Bilang tetangga Mak Rani, Raka, ibu kamu sakit keras, kamu lekas pulang. Jika ingin melihat ibumu untuk terakhir kalinya, kabar datang ke Raka. Ibunya jatuh sakit dan dirawat di puskesmas desa. Awalnya ia mengabaikannya, namun Raka malam hari mimpi buruk. Di mimpinya ibunya manggil-manggil Raka, Raka, kamu sehat, nak, dengan berbaring di tempat tidur. Suara jantung Raka berdegup kencang dan Raka terbangun dengan panik. Lalu dia bergegas pulang dengan Raka lari teriak, emak, emaa, anakmu pulang, mak. Ampuni anakmu, mak, anakmu durhaka padamu, mak. Seloroh Raka sambil menangis. Gimana lagi, nasi sudah menjadi bubur, kejadian sudah tidak bisa terulang lagi. Dengan rasa bersalah, Raka langsung memacu mobilnya pulang ke desa. Tapi saat ia sampai, semuanya sudah terlambat. Di depan rumah, hanya ada nisan kayu sederhana bertuliskan nama ibunya. Raka, terisak Mak. Maafkan Raka. Raka anak durhaka.
Raka duduk diam di teras rumah, dia menyesali apa yang dilakukannya adalah salah dan keliru. Dengan cerita ini kita bisa ambil hikmahnya dikala orang tua masih ada maka gunakanlah waktumu dengan baik untuk kedua orang tuamu. Waktu tidak bisa diulang waktu juga yang akan mengantarkan kita di masa depan maka jangan sia-siakan waktu untuk berbakti kepada orang tuamu. Bagian akhir, penutup dan pesan moral akhirnya Raka tinggal di desa selama beberapa hari. Merapikan rumah ibunya, membersihkan kebun kecil itu, kebun yang dulu membesarkannya. Setiap sore, ia duduk di bangku tua, menatap jalan tanah yang sama, berharap waktu bisa berputar kembali, dunia bisa memberimu segalanya, tapi jangan biarkan ia mengambil satu hal paling berharga, kasih seorang ibu. Sebab saat kau kehilangan itu, kau kehilangan segalanya.